maksudnya menjadi pemain bola anu seperti apa yang Budi impi-impikan gitunya, main di stadion ditonton oleh ribuan orang, edan banget kayaknya gitu, sensasional banget kayaknya. Lagi sepi banget gitu, kok kieu sih manggung teh gitu. Ya gitu aya tradisi atau aya fenomenanya, aya realita nu. Jadi mun beurang main sepi. Mun beurang main sepi. Nu nonton jeung aya nu nonton oge teu kahareup teh ning teu kahareup panggung teh. Tapi ketika malam saya nonton, teh penulis banget Budi mah nulis teh berangkatna bukan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang saya lagi ada di Situ Bule di Taman Sri Baduga, Purwakarta. Istimewa. Saya mau mendokumentasikan obrolan saya dengan Situ Bulet ini. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih pada kawan-kawan yang sudah selalu menonton konten-konten di channel YouTube budi.com ini. Ya, di program Budi Bicara. Jadi sebenarnya Budi Bicara teh bukan berarti Budi sebagai subjek saya gitunya diri ini membicarakan atau menyampaikan apa saja gitu, tapi maksudnya Budi Bicara teh, Budi teh kan naon sih, akhlak malahnya Budi teh akhlak baik lah nya. Nah bicara teh nya menyampaikan informasi gitu, atau ngomong gitu, menyuarakan ide, menyuarakan apa yang ada di dalam pikiran, apa yang dipikirkan gitu. Jadi maksudnya Budi Bicara teh menyampaikan sesuatu yang memiliki nilai-nilai akhlak baik gitu. Nah mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya apa maksudnya program Budi Bicara di channel YouTube ini. Nah gini kawan-kawan, saya di Situ Bulet, saya ngobrol dengan Situ Bulet. Kemudian si Situ Bulet ini ngasih inget ke saya bahwa pas saya SMP nya sekitar tahun sekian lah, ini pasti mah belum direnov seperti ini. Saya lari nya dites lah ya, istilahnya dites kan ku guru olahraga di SMP Pasawahan, Pawawan lah namanya. Salam baktos kepada Pawawan. Saya lari maraton lah nya, dah 2 kuriling nya lumayan. Saya terdepan pada saat itu gitu. Saya menjadi orang terdepan meskipun di level kelas lah ya. Di kelas waktu itu teh sekitar kelas 2 lah saya. Kelas 2. Nah sekelas teh nya Budi terdepan gitu. Cuman waktu na sabaraha nya dirahasiakan lah ya. Karena poho gitu. Tapi pede sih lamun kudu sa SMPG atau sa kelas 2-eun gitu nya. Optimis sih Budi bisa terdepan lah. Karena saya pribadi tumbuh hidup di lingkungan anu non sih giat bahkan maniak gitu kepada sepak bola gitu, sehingga saya pribadi sangat hobi sekali lah, hobi banget dengan sepak bola, baik itu nonton pertandingan sejak kecil sampai nyamaina gitu tentunya. Hobi banget sepak bola, jadi karena olahraga mah khususnya lari ya wani gitu nya kuat lah gitu. Jadi sebenarnya saya ini nanti bakat juga mungkin ya, bakatnya main bola sih, apalagi kalau make definisi bakat perspektif kakak saya gitu. Karena kakak saya pernah bilang bahwa yang namanya bakat itu adalah apa yang kamu lakukan, yang sering kamu lakukan, dan kemudian aktivitas kamu itu mudah dikenal orang, sehingga orang itu tidak ragu lagi untuk ngecap kamu itu adalah pegiat di aktivitas itu. Nah misalnya main bola ya, kunaon Budi ngeklaim bakat Budi dina main bola, nya masuk ke perspektif kakak saya tadi. Jadi ketika Budi di SMP, misalnya di sekolah gitunya, nepikeun ke SMA atau di lingkungan sekitar Budi gitunya, di RT di desa, nepikeun ke Budi ayeuna misalnya kerja di satu perusahaan misalnya, nya imagine teh Budi teh pemain bola gitu. Nya bisa lah disebutnya bisa main bola, bagusnya maksudnya teh bagus teh layak lah masuk skuad gitu. Jadi lamun dulu di SMP nya masuk skuad se SMP-eun gitu. Lamun aya
aya turnamen sepak bola antara SMP yang Budi masuk lah gitu, diajak lah gitu, berarti kan kasebutnya bisa gitu, sehingga Budi dikenal sebagai pemain bola gitu. Nah begitupun di perusahaan, misalnya dulu Budi di Cikampek di salah satu perusahaan tekstil, nya Budi keajak gitu, berarti kan diajakna Budi teh karena Budi dianggap bisa gitu, nempikeun ka citra Budi pemain gitu, pemain bola. Nah maka dari citra yang diakui oleh banyak orang Budi itu pemain bola dan lebih mudah dikenal sebagai pemain bolanya, maka itulah bakat Budi gitu. Da definisi bakatnya cek Lancik Budi tadi teh gitu. Dan Budi sendiri memang sangat enjoy, sangat pede dengan mengenakan pakaian kepemain sepak bolaan gitu. Jadi Budi pede ketika Budi dianggap atau menjadikan diri Budi sebagai pemain bola gitu. Baik eta Budi ketika jadi buruh, ya Budi teh era gitu, Budi buruh pabrik tapi Budi ge pemain bola. Budi teh era ngaku sebagai pemain bola gitu atau mengenakan pakaian itu. Budi sebagai pesepak bola nya pede gitu, enjoy. Tidak seperti misalnya Budi menjadi seorang penulis gitu. Nah Budi kan kadang era gitu, ente pede gitu mengenakan image bahwa Budi teh adalah seorang penulis gitu, atau Budi teh misalnya sebagai aktivis pemuda Purwakarta gitu, aktivis naon gitu, pegiat komunitas literasi. Nah Budi asa era dan ternyata kan tidak terlalu banyak orang mengenal Budi sebagai tadi sebagai sosok tadi, lebih banyaknya orang mengenal Budi sebagai pemain bola. Nah berarti kan dari kronologis itu Budi bisa klaim bahwa oh berarti benar bakat Budi di sepak bola. Tapi kalau dilihat dari prestasinya memang nihil, tidak ada prestasi yang sangat wah gitunya. Palingnya pernah juara futsal sapabrik doang lah, 2 kali lah. Jadi kalau nepikeun ka juara sakabupaten gitunya, sakecamatan memang nggak ada oge sih. Jadi kalau mau dibilang bakat sebagai pesepak bola geng karena banyak kritikan oge. Kira aku bakat tapi eueuh prestasina. Nah, jadi kan paradoks. Cuman yang ingin Budi sampaikan ya tadi di situ Bulet ini Budi punya kenangan lari terdepan, dan memang Budi pribadi duluna ke SD emang punya cita-cita sih ingin menjadi pesepak bola profesional gitu. Nya nepikeun ka punya kenangan di rumah tidur memeluk bola gitu kan. Beli jersey rutin gitu, belinya ai kreatifnya sih dulu SD untuk jersey banget sih lah, untuk alus gitu nya, untuk ori biasa di pasar malam tadi itu. Cuman nya sangat sangat gemar banget gitu, sangat suka banget nya didorong oge ku lingkungan. Ya kakak saya misalnya dulu kerjaman koran langganan setiap hari Selasa, hari Jumat, jadi saya juga nya ikutlah buka-buka baca-baca gitu. Jadi sangat tertarik sekali, sangat terpengaruh. Jadi memang gitu, nepikeun ka saya punya cita-cita saya ingin jadi pemain bola. Nah, ketika SMP mulai bercabang Budi juga dikenalkan gitu oleh lingkungan, dikenalkan kepada musik gitu. Oh musik teh kieu, musik teh mainkeun gitar, dan mainkeun gitar teh bisa membuat kesan romantis gitu. Jadi nongkrong di hareupeun imah gitu, ngagitar, nyanyi-nyanyi. Nya pada saat itu kan masih aya doktrin lingkungan berinteraksi intens itu, intim dengan lawan jenis itu. Jadi menarik simpati dari lawan jenis teh masih menjadi sebuah gairah pada saat itu, karena memang lingkungannya seolah-olah membolehkan gitu, bahkan menicayakan hal itu gitu. Jadi dulu pas SMP amun teu boga kabogoh cek kasarna mah kan culun gitu. Jadi kan saya termotivasi gitu. Termotivasi untuk bisa mempunyai kabogoh, bisa menarik simpati banyak perempuan dan lain-lain. Nah, pada saat itu main gitar teh eta faktor penting ya. Akhirnya saya belajar gitar, belajar nyanyi, terus belajar musik gitu secara umum, musik teh kumaha dan seterusnya gitu. Nah, dari sana kan mulai bercabang ya fokus nanti ya. Jadi lamun
amun ngarujuk kepada maestro si CR7 mah sangat-sangat bener we Budi geus dimasuk SMP teh karena teu fokus kepada satu bidang teh gitu. Karena kan CR ya punya quotes anu sangat fundamental menurut Budi, kita harus fokus kepada satu bidang kita sampai selesai gitu. Nah Budi henteu selesai dulu pas SMP, hayang jadi pemain bola, punya cita-cita, tapi henteu fokus, henteu latihan, henteu SSB secara serius dan seterusnya gitu, henteu mengikuti jenjang-jenjang anu berlaku gitu. Ya meskipun mungkin memang jenjang lagi henteu ide-ide banget jadi Indonesia, tapi ya Budi pribadi memang secara pribadi wah henteu disiplin lah. Henteu mengkritisi sistem persepak bolanya teman. Silakan kalau misalnya bagusnya syukur gitu. Kalau misalnya henteu ya lihat saja realitanya. Nah, pasti mah Budi pribadi bergeser ya. Nu tadinya punya cita-cita sebagai pemain bola, nepikeun ke SMP mah Budi cita-cita hayang jadi artis gitu. Dalam tanda kutip hayang jadi musisi anu booming gitu, anu karya-karyana bisa dipublikasikan di media nasional gitu. Misalnya nya asup TV, konser kali itu kali dan seterusnya gitu. Nah cuman ternyata sulit. Sulit dalam artian sih ngeband teh sulit gitu. Sepengalaman saya gitu. Karena mungkin amun bahasa ayeuna mah circle-na nya. Jadi circle-na nya henteu boga link, henteu boga relasi, henteu gaul jeung artis-artis tentunya gitu ya. Nah dulu udah Budi di Parakan Salam ya sebelum ke Wanesa, tapi emang pas SMP kelas 2 udah di Wanesa sih. Tapi kan dulu mah teu kenal ka Kang Iman Ule gitu ya. Salam Kang Iman. Jadi blank we, hanya saguliwek gitu. Dan di desa saya sendiri di Sumbersari kan ada gitaris yang luar biasa Kang Santa. Tapi kan Kang Santa sendiri setahu saya mah hanya henteu booming gitu. Tong borokan nasional gitu Kak. Sekabupaten ge mungkin teu booming banget, tapi mainnya edan. Kalau nanti saya punya videona, saya akan posting lah di channel ini. Kang Santa, Agus Santa di Desa Sumbersari eta ngeri pokoknya mah. Ingui lah. Ingui lah. Nah dari situ kan saya jadi kumaha ya? Dengan skill saya yang B aja gitu nya. Arek kumaha booming gitu dengan skill saya yang B aja, sedangkan aya nu skillna edan oge geus keingu-inguyan nya gitu sulit gitu untuk booming. Akhirnya kan saya jadi mempelajari kumaha sih supaya booming teh kumaha gitu. Maksudnya supaya jadi artis teh kumaha aya step aya dunia nu kumaha sih untuk bisa, maksudnya aya gerbang kumaha untuk bisa masuk ke dunia itu teh gitu. Ini saya pelajari oh kieu musik kieu sulit. Tapi kan seolah-olah dulu teh nya SD boga cita-cita jadi pemain bola tapi cara kandas gitu nya. Moal geus pesimis teh moal kacapai mah. Geus bakal capai arek asup Persib oge sulit gitu, susah. Bahkan nu leuwih sepelena teh apa? Dulu kan ada seleksi jenjang umur ya nya. Dulu teh seleksi umur 94. Nah Budi lebih itu daripada itu kan jadi teu bisa ngiluan gitu. Sulit. Nah di musiknya gitu sangat sulit. Produksi lagu juga pada saat itu mah sulit. Terus alat-alat tidak punya, terus dukungannya sangat minim dari orang terdekat, dari sponsor apapun ya tidak ada gitu. Jadi ya sulit. Nepikeun ke SMA akhirnya kan membuka cabang baru gitu. Urang teh hirup teh naon gitu. Jadi pemain bola teu bisa. Maksudnya menjadi pemain bola anu seperti apa yang Budi impi-impikan gitu nya. Main di stadion ditonton oleh ribuan orang. Eta edan banget kayaknya gitu, sensasional banget kayaknya. Nah, tapi kan untuk bisa itu kan sangat tidak mungkin. Terus untuk bisa konser misalnya di hadapan banyak orang ya, maksudnya bareng-bareng gitu ramean, Budi nu mengiringi, kita semua bernyanyi gitu jeung penonton vokalis. Ya seperti Rock Am Ring gitu. Tapi kan mah mungkin gitu. Dan Budi juga dulu di ini nih Taman Surawisesanya di panggung ini nya dulu 2007 ge udah ikut parade gitu. 2007 udah ikut parade. Dan ya gitu aya tradisi atau aya fenomenanya, aya realita nu menurut Budi lucu gitu di Purwakarta khususnya, mungkin juga di Indonesia. Jadi mun beurang main sepi. Mun beurang main sepi. Nu nonton jeung aya nu nonton oge teu kahareup teh ning, teu kahareup panggung teh. Jarauh teh ning di warung-warung teh. Jadi naon gitu. Tapi mun peuting, nah Budi kan dulu main pagi ya sebagai pembuka dulu teh. Nama band Budi fiktif ya.
Nah pagi sepi banget gitu. Kok gitu sih manggung teh gitu. Meskipun panggungnya kan tahu sendiri lah, panggung Sulawesi kumaha kan mantap ya, lega ya. Tapi sepi gitu. Jadi arek jingkrak naik joget nanti arek joget ka saha. Jaba dulu mah kan belum ada fasilitas kamera yang kita miliki pribadi untuk mendokumentasikan gitu. Yang dulu kan can tauhid lah hirupna nya. Jadi masih hayang mempersembahkan untuk orang lainnya nih. Untuk diri sendiri teh belum. Jadi orang ngagitar belum untuk diri saya sendiri pada saat itu mah. Jadi ngagitar hayang nembong-nembong ka batur teh hayang ditonton, hayang dikabaturkeun. Jadi ketika baturna eueuh kan jadi saya kecewa gitu. Naon sih? Nah, jadi tapi ketika malam saya nonton pinuh men. Jadi nonton pinuh ka hareup jaroget. Wah, parah budi teh. Nepikeun ka di tahun berikutnya Budi ngiluan deui nya daftarkan nya nu peuting gitu. Tapi aya kelucuan selanjutnya nu peuting tiketna teh pendaftaran teh jadi mahal teh anjing. Lamun misalnya isuk mah daftar teh gocap 2 lagu. Lamun peuting jadi 150. Jadi kan jadi aduh beban ekonomis gitu. Jadi ya udahlah eta sekilas tentang dunia permusikan untuk Budi alami gitu. Ngelanjut di SMA, pas SMA geus mulai pragmatis ya. Karena kan berbicara tujuan teh, orang tujuanna jadi pesepak bola teh apa sih? Ingin merasakan sensasi yang gitu kan. Ya singkat nama namanya popularitas juga sih ujung-ujungnya teh sepak bola teh. Nah di musik kunaon urang hayang jadi musisi. Ternyata tadi orang hayang menarik simpati banyak perempuan, orang hayang populer, hayang bisa memberi pengaruh kepada lingkungan secara singkat gitu, seperti bagaimana Ariel mempengaruhi, bagaimana Ahmad Dhani mempengaruhi gitu. Jadi kan mindsetnya seperti itu gitu. Nah SMA karena dua hal besar eta jiga nu sangat sulit, sangat menepikeun kan berpikir mustahil, akhirnya kan pragmatis. Anu pentingnya tujuan tercapai we gitu. Nu penting mah orang bisa menarik simpati perempuan weh. Kumaha we carana selain jadi pesepak bola profesional atau musik profesional, kumaha we carana. Nah, akhirnya kan menjadi pemain bola antar kelas gitu. Jadi ya minimal antar kelas mah menang gitu. Dan gagayaan dan seterusnya gitu. Jadi nu penting mah kan narik simpati. Terus musisinya minimal ngilu minimal bisa lah main gitar gitu. Amun aya non pensi antar kelas nya kudu tampil sebaiknya gitu. Nah, akhirnya kan pernah game sana di SMA juara. Jadi kelas kita teh juara menampilkan pensi deh. Dengan konsep Budi dan kawan-kawan di sekelas. Nah, nepikeun ka aya pengalaman pikiran jadi ternyata duit main kuncina. Jadi menjadi pesepak bola, popularitas pengaruh itu hanya efek daripada duit yang kita punya gitu. Akhirnya kan saya pikir ternyata nu penting boga duit gitu. Maksudnya hidup mapan gitu nu penting mah. Ketika kamu hidup mapan ya kamu akan bisa mempengaruhi lingkungan secara singkat, kamu akan memudah menarik simpatik banyak orang, terlebih-lebih perempuan gitu. Nah akhirnya SMA ketika saya ditanya cita-cita, ditanya Budi cita-citanya apa? Ingin jadi orang sukses. Dalam pola berpikir sukses di dirinya teh loba duit itu hidup mapan. Nah akhirnya saya tidak menekuni sesuatu hal secara sungguh-sungguh gitu, baik itu di sepak bola, baik itu di musik, dan itu kan sebenarnya jadi blunder gitu. Jadi blunder karena saya mikirnya kumaha carana boga duit, tapi saya ente berpikir duitnya menangnya di mana gitu. Misalnya tina dagang kan harusnya fokus di dagang. Nah, sedangkan saat itu kan saya ente fokus berdagang gitu. Anu jadi keliru nama gitu sih. Saya jadi malah mikiran hasil gitu, bukan memikirkan apa yang harus saya proses. Nah, ujung-ujungnya kan ya saya non teh nu pasti mah boga duit ya nanya. Boga duit ya kumaha we carana lah. Pokoknya geus keluar mah saya fokus ngumpulkeun duit ya misalnya. Nepikeun ka bener tah. Ketika saya boga duitnya saya gitu bisa mempengaruhi lingkungan, menarik simpati, mempunyai pacar dan seterusnya. Tapi kan ada benturan lagi gitu. Ada benturan lagi ketika tadinya di dunia sepak bola saya benturan, di dunia musik saya benturan, membuat saya kalah lah, membuat saya ke bawah gitu nya ngedon. Nah, ketika orang boga duit seolah-olah orang mendekati apa yang saya cita-citakan dan saya bisa ibaratnya bisa mencukupi kebutuhan lah, apa yang menepikeun ka keinginan ge terpenuhi gitu. Nah, tapi ada benturan lagi. Nya benturan teh nya agama gitu. Jadi ketika saya punya uang, saya punya teman perempuan ya, dan ibaratnya mah ganti-ganti bisa gitu. Ya misalnya saya putus ya, saya bisa lagi dengan
yang lain dengan cepat karena saya punya power teh gitu, punya power duit teh tadi. Tapi kan saya dimarahin gitu sama mama, sama keluarga gitu. Maneh nanaonan sih gituan wae kemudian dan seterusnya. Dan Budi juga kan dititah ngaji, dititah maca Quran, terus ngadenge asep sunaria mun maca Quran teu jeung artina sarua jeung naon teh monyet ngagugulung kalapa gitu, malah aya hasil gitu. Terus aya di kan guru saya bilang bahwa lamun maca Quran teu jeung artina nya seperti maneh maca resep masakan dalam bahasa Inggris dan kamu henteu ngarti gitu. Untuk kamu terjemahkan gitu, berarti kamu mau membuat apapun, data nyaho naon dia komposisi naon ingredient naon. Nah ini kan saya tertantang lah gitunya, saya oke lah saya baca gitu Al-Quran dengan terjemahannya. Nah saya kan menemukan surat An-Nur misalnya ayat 1, 2, 3, 4 ngeri kan, terus ayat 31, 32 terus Al-Mu'minun parah, jadi sangat bertentangan gitu dengan kehidupan saya. Jadi kok iya juga nyarek kanan gitu, jadi kok iya juga gue banget, maksudnya gue banget iya realitas orang gitu. Jadi kan juga dikieu-kieu banget gitu takut ku ayat eta teh. Jadi berarti Budi kos jadi ulah gitu nya. Ulah poya-poya dalam artian nyemoga duit, ulah sombong gitu, ulah dihambur-hambur pakai nu bener gitu. Ulah anu sembarangan, ulah pimaksiateun lah kadinya akan arahna. Nah, akhirnya kan terus orang kumaha jadi cita-cita. Jadi ketika Budi punya cita-cita seolah-olah gitu, tapi Budi dilarang untuk menggapai cita-cita itu kan jadi bingung oke. Nah, akhirnya Budi belajar agama. Dan Budi juga anaknya di SMP SMA Geda di lingkungan Budi kan di desa Budi aya pesantren namanya, meskipun balik ke rumah tapi cara-cara pembelajaran namanya seperti pesantren lah dulu di desa Budi ada majelis Miftahul Huda, sangat bermanfaat lah ke Budi, sangat membimbing Budi meskipun ngajina cuman maghrib sama subuh, tapi banyak yang Budi dapatkan di majelis taklim itu alhamdulillah. Tapi kan Budi juga sharing jeung teman-teman jeung keluarga dan lain-lain. Nepikeun ka aya kuat ieu Bud sia mun ngaji, mun belajar ulah di hiji guru cenah. Jadi kudu banyak guru kirang bareng nepi ka puluhan mah gitu. Nya minimal cenah aya 3 guru. Nah, akhirnya kan Budi belajar banyak ke banyak orang gitu. Maksudnya ke banyak guru gitu, belajar ka dia. Terus belajar dari berbagai media gitu. Karena aya pikiran kayaknya. Misalnya guru Budi maca kitab Sapinah. Nah, kitab Sapinah itu kan bisa dibeli. Maksudnya bisa dimiliki secara pribadi. Nah, kenapa Budi tidak melakukan itu gitu? Maksudnya teh kenapa nggak baca sendiri aja dulu supaya nanti pas di majelis talim teh kita sharing gitu. Maksudnya udah ada bahan ya. Jadi pembacaannya udah, tinggal nanti pemahamannya gitu. Nepikeun ka pemaknaanna teh ka ditu teh. Jadi ulah di majelis talim teh pure pembacaan we. Di luar majelis talim urang teu membacakan jadi kumaha kurang optimal menurut Budi. Nah, Budi dulu sempat mikir gitu. Nyamung sana guru-guru belajar ilmu hadis misalnya. Nah, kitab-kitab hadis itu kan bisa kita punya. Kenapa kita tidak beli, kita baca sendiri, langsung untuk memahaminya bareng-bareng gitu. Nah, akhirnya kan Budi banyak media untuk pembelajaran. Nepikeun ka banyak ceramah di TV-nya sangat nyimak gitu. Misalnya ada Main Indonesiaku lah apa. Trans 7 ge saya nonton dulu ke SMA. Alhamdulillah teh. Nah, jadi sangat terbantu lagi ketika Android misalnya booming, mengakses YouTube mudah, dan di sana kan banyak ceramah-ceramah anu dimuat di YouTube itu. Nah, nepikeun ke satu hari Budi dikenalkan oleh teman-teman gitu ya dengan Dr. Zakir Naik gitu. Wah, yuk parah yuk cenah seseorang anu menguasai banyak kitab suci gitu. Dan muntasalama beliau juga mualaf gitu. Jadi sangat perbandingan agama kan mana basicnya, jadi sangat mantep ya. Anu paling parah dari Zakir Naik menurut Budi selalu memberikan jawaban, selalu merespon setiap pertanyaan itu dengan Quran gitu. Jadi kan Budi berpikir ternyata Quran bisa menjawab semua pertanyaan gitu. Dan jadi saya sangat termotivasi untuk membaca terus Al-Quran gitu. Bener tuh sih Al-Quran bisa menjawab semua pertanyaan, karena di sekolah oke dulu di SMP di SMA banyak guru-guru agama. Hampir semua guru agama bilang bahwa di Al-Quran ayat KB, ayat matematika, ayat fisika, ayat kimia, ayat seni budaya dan seterusnya gitu. Nah, akhirnya kan ketika Budi baca Al-Quran, nyatanya bener gitu, ada apa yang disampaikan guru-guru Budi di sekolah itu emang bener, Quran askan fisika, kimia dan seterusnya gitu.
Meskipun ada anu secara eksplisit gitu nya, secara detail, aya anu secara prinsipil doang gitu. Nah, contoh-contohnya ya silakan baca sendiri lah. Itu pasti saya tidak melakukan lagi bahwa fix Al-Quran menjelaskan semua bidang keilmuan. Nah, nanti dinya kan ada benturan deh ya. Ketika budi mempelajari agama misalnya, agama yang dipahami oleh mainstream, ada benturan lagi bud, mana belajar ulah sorangan, maksudnya ulah sorangan ulah mengakses media ilmu agama sendirian, harus bebarengan gitu, harus ada guru, harus ada pembimbing. Jadi kan budi jadi kumaha gitu. Pokok cina harus berguru kepada banyak orang, tapi ketika budi berguru kepada banyak orang malah disangkana teh, malah disebut kumanya kalau ayanan bunglon gitu dan seterusnya lah, ente panceg gitu. Jadi nyebudi jadi bingung gitu, bingung. Tapi di satu penolakan, di satu kritikan gitu ya, bahkan hujatan, ayo oge nu motivasi gitu. Misalkan motivasinya kieu. Aya misalnya teh teman budi bilang thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli. Jadi thalabul ilmi teh kewajiban bagi semua muslim. Nah, teman budi bilang bahwa yang namanya thalab itu bukan sekedar kamu datang ke suatu majelis, ke suatu tempat, kemudian kamu menjadi mustami, terus aya dai na di dinya, aya mubaligna. Bukan hanya sekedar gitu, tapi thalabul ilmi itu bagaimana kamu memperhatikan ilmu gitu. Memperhatikan apa yang disampaikan oleh mubalig itu bukan sekedar hadirnya doang, tapi harus nepikeun karena memahami gitu, kamu menghayati gitu. Nepikeun ke kamu memaknai. Nepikeun ke si teman saya teh bilang bahwa hakikat namanya teu kudu datang ke tempatna ge mun maneh ngadenge mah cukup gitu. Nah, seolah-olah kan jadi budi teh punya asumsi, oh berarti eta mah persona gitu. Maksudnya jadi oh nya berarti teu salah belajar sendiri karena hakikatnya belajar itunya sendirian gitu. Karena begini maksudnya ketika orang belajar duaan, tapi kan memproses nepikeun kapahaman ge urang-urang kene. Ketika misalnya guru budi ngabejaan budi, amun budina teu paham, berarti kan budi gagal ya. Terus anu bisa membuat budi paham deh kan sebenarnya budi sendiri gitu. Si orang lain itu mah, si guru budi mah hanya sebagai jembatan doang, hanya sebagai media doang, baik itu secara langsung kieu verbalnya bahasana teh ataupun virtual gitu. Akhirnya budi menurut budi oh nya berarti jadi masalah gitu mengakses informasi baik di YouTube atau di buku. Oke nya jadi tidak masalah kudu aya ku pembimbing karena akhirnya kan orang memfilter gitu. Maksudnya kieu, ketika orang ngobrol langsung jeung guru misalnya jeung Pak Ustad apa jeung guru apapun. Nah, omongan si orang itu kan pasti kita filter. Meskipun langsung. Dan memang ada kesempatan besar nanti kita bisa langsung dialog gitu. Misalnya orang terpaham bisa langsung sharing. Tapi kan Budi mengalami juga realita bahwa ketika Budi terpaham, ketika Budi merasa ada keluhan dari penjelasan seseorang itu, tapi kan nyatanya meskipun verbal, meskipun langsung Budi bisa nanya gitu. Dan ketika Budi nanya, oke pernah misalnya disanggah, kudu nanya misalnya atau diberi jawabannya itu sesuai, masih membuat Budi ragu-ragu. Nah akhirnya kan ketika belajar langsung angger butuh filtrasi gitu. Jadi apa bedanya dengan misalnya Budi nonton di YouTube, yang mana pasti Budi tidak bisa nanya langsung. Misalnya Budi nonton Sujiwo Tejo, Budi bisa langsung nanya ke Sujiwo Tejo. Dan fix apa yang disampaikan oleh siapapun, termasuk Sujiwo Tejo kan perlu difilter. Nah jadi kan sama aja menurut Budi, arek belajar langsung, arek belajar online gitu, virtualnya angger kudu filtrasi. Nah dari banyak kebingungan itu akhirnya Budi menghayati quotes Dr. Hussein holistiknya muntah salama ki quotes nate. Dokter terbaik adalah diri sendiri. Ayat dulu mah di gerbang ada, lainnya duka ayatnya duka. Nah akhirnya Budi kan mengasosiasikannya, oh berarti nya bisa oke kan guru terbaik adalah diri sendiri gitu. Nah akhirnya semakin termotivasi lah saya untuk tetap lanjut lah belajar dengan pola-pola yang sangat dinamis itu gitu. Ayat secara langsung, ayat secara online, ayat secara buku teks doa gitu. Ya akhirnya hanya belajar lah terus. Nah nepikeun ka merubah mindset mungkin ya. Karena kan pikiran gitu. Pikiran itu kan sebenarnya output dari proses pembacaan. Terus apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan kan itu juga adalah refleksi dari apa yang kita pikirkan gitu. Nah, output itu kan selaras dengan input. Jadi ketika Budi input banyak informasi gitu, berarti kan pemrosesannya jadi banyak ya. Apalagi tadi kan aya paradoks itu. Aya nu ngaulahkeun, aya nu ngabaikeun, aya nu ngaharapkeun, aya nu ngahalahkeun jadi lieur. Jadi Budi berusaha mengambil sintesis namun bahasannya dari antitesis masuk-masuknya. Nah, akhirnya intinya Budi mengalami banyak perubahan berpikir lah. Nepikeun ketika reunian SMA misalnya teman SMA reuni nya Budi ngobrol teh jadi teu nyambung cek barudak teh langsung lain teh nyambung ya.
jadi terlalu fanatis lah, terlalu ideologis mungkin. Jadi sangat terkesan agamis gitu. Anu duluna mungkin ya gitu kan Budi ya ngobrol main bola tentang musik, tentang pacaran kumaha perkembangan mantap sawah gitu. Nah akhirnya kan dulu pas terakhir teh ngobrol reunian teh ngobrol main bola, musik ngobrol musik, tapi ketika ngobrol pacaran Budi rada beda gitu. Jadi kumaha sih, jadi Budi lebih cenderung mana geus maca Quran surat An-Nur aja gitu, terus maca Quran artina teh. Jadi nya kan wajar meureun Budi nanya gitu, tapi mungkin teman-teman merasa naon sih busa anjing fanatis, mana terlalu agamis soal suci dan seterusnya. Nah jadi kumaha gitu, jadi bingung. Tapi di satu sisi yang lain sana pas ngaliwat di sesi selanjutnya, kebetulan dulu teh menjelang Ramadan gitu nya. Ya akhirnya kan teman-teman kan ngobrol masalah niat Ramadan kumaha, mandi wajibna kumaha, tarawih teh nu benerna sabaraha. Da ujung-ujungnya kan teman-teman nya sama aja gitu, suka-suka aja ngobrolkeun tentang agama gitu kan. Nah jadi Budi kan jadi lucu gitu. Ai maneh oko bung cenah ngobrol agama bisi terlalu fanatik bisi bla bla bla. Bung nu berat-berat bahasana teh. Tapi ayeuna kan maneh mempersoalkan oge gitu. Terus kan ketika misalnya ku Budi direspon atau aya respon nu lain, kan lamun responnya singkat kan bisa ente lengkap ya kan. Tapi mun panjang kena teh kalah ka dinyinyir ya. Ini semua ribet. Lila teuing apa terlalu dalil atau bla bla bla. Jadi bingung. Jadi Budi mengalami realita yang lucu itu gitu, yang bingung gitu. Nah akhirnya Budi pernahnya dulu teh sharing salat. Ya misalkan kieu dulu teh salat, salat ieu kumaha nya? Karena urang salat yo nepak batur misalnya teh. Naon teh? Masbuk misalnya, tapi ternyata batur teh salat sunat kumaha ya. Terus misalnya orang salat tapi batur teh beda mazhab, eta sahabat teh gitu. Terus orang misalnya teh kunut ya, aya nu nepak urang. Tapi pas urang kunut manehna jadi mundur henteu jadi ngamah muka urang. Eta kumaha na? Jadi kan Budi kumaha sih teh. Kumaha sih nepikeun ka nanya amun make parfum nu aya alkoholan kumaha gitu. Jadi kan jadi lieur, jadi maksudna lieur teh emang salat teh kumaha gitu. Emang salat teh naon gitu. Emang sholat sekaku itu atau emang sholat naonnya separah itu jadi ayat sih sholat dengan definisi lain. Akhirnya kan Budi mempelajari misalnya sholatnya kumaha nepikeun ka aya misalnya dalil janganlah kamu mendekati sholat atau melakukan sholat dalam keadaan yang mabuk. Nah berarti kan ada beberapa pemaknaan lah dari banyak pembacaan kan. Berarti maneh amun rek salat ulah nginum alkohol atau maneh ulah nyemprotkeun alkohol gitu karena eta bisa memabukkan dan seterusnya. Nah, tapi kan Budi juga bisa memahami maksudna mabuk di dinya kan teu sadar ya. Mabuk kan esensinya teu sadarnya. Nah, ketika bisa Budi salat tapi Budi teu sadar salatnya naon, terus bacaan salatnya minimal misalnya naon sih Allahu Akbar kabeh walhamdulillah katsira. Jadi naon sih salatnya kudu gerakannya kudu kitu gitu. Jadi maksudnya teh kunaon kudu ruku heula sebelum sujud gitu. Kunaon sujud misalnya 2 kali di setiap rakaatna. Nah, jadi kan Budi merasa itu harus kita sadari gitu. Kalau kita tidak sadar bisi kita tergolong kepada orang yang sukaro tadi gitu, yang mabuk. Nah, ini kan Budi sharing itu misalnya dengan teman-teman. Tapi kan dikomplain lagi, maksudnya ada beberapa komplainan. Bud misalnya maneh jadi riweuh nepikeun ka sesat gitu misalnya nyepelekeun teuing kana ibadah teh. Jadi maksudnya kumaha? Jadi ya udah jadi kumaha? Jadi banyak kebingungan lah. Tapi Budi pernahnya sharing jeung satu teman namanya takut disebutkan, oke kawan. Nah si teman eta ngeluh misalnya ngobrol jeung Budi ngobrol dulu teh ngobrol masalah puasanya. Puasa teh kieu. Manehna embung ngadenge lah singkat nama manehna embung ngadenge penjelasan puasa dari Budi gitu, perspektif Budi. Oke, coba Budi tanya. Oke lah teh naon. Terus Budi ningali FB-na besokna teh manehna nge-share penjelasan puasa dari tulisanna tereli lah lamun teu salah mah gitu. Budi kan jadi rada emosi ya. Anjir kok kamari embung sharing tentang puasa jeung urang, tapi manehna macet tentang puasa kepada orang lain gitu. Dari perspektif orang lain. Berarti kan kumaha sih gitu. Tapi kan dari emosi itu Budi punya pikiran bahwa nya udahlah, berarti urang kudu nulis. Kudu nulis sugan we lewat tulisan mah si teman Budi eta teh mau gitu mengakses informasi dari Budi gitu. Nyamang maksudnya bisa sharing gitulah ya, bisa sharing karena kan Budi juga lain maksudnya Budi al-haq, Budi perlu didengar orang lain bukan, tapi Budi ingin sharing gitu. Karena kalau misalnya Budi menyampaikan terus penyampaian nanti yang tepat kan bisa saling koreksi gitu. Nah kemarin kan Budi ditolak gitu. Nah akhirnya dan ningali kronologi eta jigana orang kudu nulis ya supaya supaya bisa diakses lah ke orang lain, bisa jadi bahan sharing.
Nah ini Budinya nulis gitu, menuliskan apa yang Budi pikirkan sesederhana itu. Nah di sisi lain kunaon kemudian Budi seolah-olah jadi penulis gitu nya, padahal pada penulis banget. Budi mah hanya sekedar nulis apa yang dipikirkan doang, hanya ajang komunikasi lah, lamun ngutip kepada Kang Dery kamari, nulis itu nyawa bahan komunikasi. Dan Budinya sangat seperti itu banget gitu. Nulis mah Budi pribadi sangat minim ilmu, tapi amun disebutkan teu bisa da osok gitu nulis, tapi amun disebutkan bisa secara akademisnya sangat minim gitu, sangat minim, teu paham istilah-istilah dalam dunia kepenulisan secara rinci gitu, hanya dasar-dasarna doang mungkin bisa lah sebagian. Nah nu pasti mah kunaon Budi nulis teh, pertama tadi, kedua Budi sering ngobrol dengan banyak orang pada saat itu, dengan teman-teman Budi, dan ngobrol kan hal sama gitu. Misalnya Budi ketemu dengan teman SMP, ngobrolkan sholat. Terus Budi dengan teman SMA ngobrolkan sholat, jeung teman pabrik, jeung teman di lembur, dengan teman desa lain, dengan orang selewat misalnya, dengan keluarga Budi. Cenderung Budi sering mengalami obrolan yang itu-itu aja gitu. Ngobrolkan sholat, ngobrolkan agama, ngobrolkan naon gitu. Jadi kumaha Budi teh lamun kurang tulis wae. jadi Budi berpikir bahwa urang kudu nulis tentang sholat anu sering diobrolkeun, sehingga mun ke Budi amprok jeung teman Budi teh bikeun tulisan Budi gitu. Supaya teu kudu ngobrol kitu-kitu deui ngabudah, cuma maksudna lain ngabudah asa boring gitu ngomong eta-eta wae. Geus tuliskeun gitu. Bahkan jigana Budi bisa lebih cepat ya nya. Misalnya Budi bertemu dengan teman SMP, Budi kan bisa menghabiskan waktu setengah jam apa sejam ya nya untuk ngobrolkan sholat misalnya. Nah Budi misalnya amprok ke jeung teman lain ngobrolkan sholat kene kan menghabiskan waktu sejam 2 jam nih, setengah jam ada gitu. Nah ini Budi mikir, amun Budi nulis, Budi silaturahmi ke teman-teman lain, ke banyak teman-teman. Nah kan Budi bisa mere buku ya, maksudnya mere tulisan, sehingga apa yang bisa kita obrolkan teh untuk menyita waktu Budi nulis secara banyak gitu. Jadi misalnya Budi amprok jeung teman SMP ngobrol paling 5 menit lah ya, apa 10 menit balik, tapi Budi bisa menitipkan obrolan ke manehna lewat tulisan Budi anu dibukukan gitu. Jadi kan Budi bisa menghemat beberapa jam gitu, menghemat waktu dalam hidup teh. Nah akhirnya Budi punya pikiran seperti itu, akhirnya Budi nulis. Dan dulu teh tulisan pertama Budi nya tentang sholat gitu. Tentang sholat, tapi ayeuna dokumennya masih ada atau enggaknya, karena dulu sempat renov atap rumah dan kebanjiran, karena dulu teh renov atap rumah teh, renov kenteng teh bulan Juni lah. Jadi hujan di bulan Juni, jadi banjir lah, rumah banjir, kentengan mantap. Nah jadi itu sih obrolan yang terpantik oleh situ bulet, bagaimana dulu Budi berangkat dari dunia sepak bola ke dunia kepenulisan, dan dunia musik ada di tengah-tengah lah. Ada di tengah-tengah. Dan memang hari ini Budi pribadi kepada persepak bolaan teh tidak terlalu intens, terlalu nyimak secara detail seperti dulu gitu nya. Baik eta informasinya ataupun pertandingan-pertandingan. Nya eta teh dimulai nama sih sejak mulai kerja gitu nya, mulai keluar sekolah dulu pas 2012 tah. 2014 lah kalau enggak salah. Kita karasa pisan anu tadina kerjaman sekolah mah nonton bola teh anteng gitu nya. Misalnya aya Euro, aya Piala Dunia, pasti kabeh ditonton ya, nepi ka meuli jadwalan, nepi ka ditulis setiap pertandinganna. Dan dulu belum ada HP anu memadai gitu nya, masih manual. Nepi ka kitu gitu. Tapi ketika Budi mulai disip kerja dan seterusnya, nah akhirnya kan nonton dicarekan, maksudnya capek isukan gawe peuting sare dan seterusnya. Akhirnya kan nontonnya paling hiji 2 pertandingan atau pertandingan penting. Jadi asa kurang abdol lah untuk cara ieu mah. Dan ya seperti itu mulai terdegradasi. Nah nepikeun ka terakhir teh ketika Madrid hat-trick champion. Jadi semakin ya udahlah be aja gitu, maksudnya sepak bola udah be aja banget gitu. Udah tidak mencintai sepak bola secara industri lagi, tapi sudah saya mentok di CR7 lah. Akhirnya saya enggak cinta dunia sepak bola lagi, tapi cinta CR7 mungkin sebagai representasi sepak bola itu sendirinya. Akhirnya saya nggak terlalu intens sampai sekarang, dan penting elehnya kemari Portugal ya udah udah ting nonton ting mal Euro lah males. Nah mungkin itu sekali lagi nya dari Situ Bulet ini saya teringat dari dunia sepak bola, terus musik sangat mempengaruhi saya nya, karena di dunia musiknya saya belajar tentang bahasa yang tersirat atau tersurat.
ternyata kan bisa juga bahasa teh dilantunkan lewat nada-nada aja gitu, tanpa kata-kata gitu. Ketika misalnya saya ngadengin lagu Ingui dan seterusnya. Dan dina kata-kata oge kan sangat non teh sangat bagus gitu, sangat bagus. Sangat puitis gitu, banyak lagu-lagu yang puitis yang maknanya tersirat, dan itu sangat sangat membantu saya dalam belajar gitu berbahasa. Dan eta ngepek kepada ayeuna misalnya Budi menekuni dunia kepenulisan ya gitu sih. Jadi maksudnya Budi mah nulis teh berangkatnya bukan dari ratusan buku yang pernah saya baca terus Budi merefleksikan. Justru Budi adalah orang yang minim banget membaca buku eta gitu, membaca buku-buku buku-buku gitu. Dan sekarang kayaknya mulai mengoleksi buku-buku baru-baru ini gitu. Budi kan aktif nulis teh 2017 lah ya, 2017. Nah, Budinya mulai masuk misalnya ke komunitas perpustakaan, jalanan dan seterusnya. Misalnya kalau pegiat-pegiat literasi kan baru-baru ada komunikasi teh 2016 lah. Jadi Budi maca-maca tehnya di komunitas-komunitas eta we, buku-buku acak lah secara acak. Nah, Budi dulunya belum punya gairah untuk membeli, mengoleksi. Tapi sejak 2019 lah, sejak 2019 mah mulailah beli buku. Jadi kalau teman-teman mau main ke rumah, insya Allah ada buku sekarang mah. Kalau dulu mah kan main, aku penulis tapi buku, nah jadi lucu gitu. Nah ini namanya adalah. Karena memang image penulis teh riweuh gitunya, riweuh. Karena memang Budi sempat punya kebanggaan ketika misalnya nama Budi ada di dina status penulis gitu, misalnya dina buku penulisnya Budi, ada sebuah kebanggaan. Tapi ternyata di balik kebanggaan eta ada tuntutan, ada realitas anu riweuh gitu. ada paradigma lah, ada stigma anu riweuh menurut Budi mah gitu. Nulis teh harus jadi penulis teh harus tahu teori-teori kepenulisan lah, harus mengetahui tokoh-tokoh penulis yang masyhur gitu di nasional, dan harus mengenal juga yang lokal-lokal. Jadi kan Budi sangat minim gitu. Jadi Budi akhirnya malu gitu, mempunyai citra bagi sebagian orang sebagai penulis. Da Budi mah nyata tadi nulis teh latar belakangna bukan karena saya sudah lama hidup di dunia sastra gitu, di dunia kepenulisan, tapi saya mah menulis teh hanya untuk berkomunikasi aja. Karena kan semua orang pasti mengalami interaksi sosial, mengalami banyak komunikasi dengan sesama manusia lainnya gitu. Nah, tapi kan terlanjur lah, bahasanya terlanjur, sudah ada citra penulis itu di diri Budi, ya Budi harus mempertanggungjawabkan itu. Dan memangnya harus disadari Budi dulu sempat memilih hayang mempunyai sosok sebagai penulis itu. Jadi Budi harus mempertanggungjawabkan. Nah, akhirnya Budi sangat belajar untuk ada di dunia, di menjaga etika gitu, dunia kepenulisan kumaha. Nah, akhirnya gitulah Budi mengoleksi banyak buku, mempelajari apa itu misalnya majas-majas secara istilah-istilahnya seperti asosiatif, bukan itu gitu lah. Ya, meskipun terkadang dari pembelajaran eta malah mendorong gairah radikalisme pemikiran gitu. Misalnya Budi belajar misalnya terminologi, etimologi gitu. Misalnya agama teh kan aya kajian terminologina, A teh tidak, agama teh kacau. Nah, akhirnya dari pembelajaran itu kan Budi jadi ngawur. Maksudnya ngawur teh jadi ekstrim, jadi bertolak gitu dari konsep pemikiran umum agama itu apa gitu. Akhirnya Budi mendefinisikan agama sendiri gitu. Nah, jadi Budi jadi kala jadi era jadi semakin Budi banyak belajar, semakin membuka peluang Budi untuk menciptakan atau menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang akhirnya berbeda dengan konsep umum. Nah, jadi kan Budi jadi era gitu. Tapi lamun Budi belajar, Budi era gitu. Tanya naon, tapi mun Budi belajar, mengetahui hal-hal yang baru, akhirnya sok mendorong hal-hal yang baru juga gitu untuk dilahirkan. Ya itulah sekilas curhatan perjalanan saya selama ini, sehingga ada citra-citra, ada unsur-unsur lain yang tersemat di diri Budi gitu. Ada Budi sebagai pesepak bola, ada Budi sebagai pegiat musik, ada Budi sebagai pegiat literasi dan seterusnya. Eta hanya sebagai unsur-unsur aja. Asli namanya Budi hanya orang biasa yang berusaha untuk menjadi manusia. Itu aja sih sebenarnya. Jadi Budi bukan siapa-siapa sebenarnya mah.
Budia hanyalah orang untuk berusaha menjadi manusia. Itu aja. Ada Satpol PP tadi gak dicarekan udah pakai masker, jadi udah dulu lah untung kabur liwat Satpol PP. Nah itu aja, nanti kita sharing-sharing lagi kawan-kawan. Ini adalah channel YouTube Ekstremis. Semoga esok lusa saya bisa bikin konten tentang penemuan-penemuan baru saya yang mungkin berbeda dengan konsep pemahaman mainstream gitu. Supaya bener tuh apa yang saya omongkan tadi teh gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.